Ya, Amin. buat yang lagi kurang sehat semoga cepat sembuh. Iya benar. Ya karena Raffi ada Ahmad yang terlambat mesti harus denda. bayar 100.000 buat Ahmad. Benar. Nanti saya bayar. Amat lo telat lo. Karena gini loh, tadi malam aku tuh nyiapin alat-alat buat mendonasi sembako sampai jam 3 pagi. Jadi mohon maaf, jadi aku mempersiapkan itu semua. Amin. Pas, iya jadi, hah? Ke daerah Andara, ke rumah saya sendiri. Maksudnya itu mah namanya bukan Maksudnya donasi. Bikin paket-paketnya di rumah. Oh, makin paketnya insya Allah disebarin ke seluruh penjuru negeri ya. Bener. Amin, amin. Ya nggak apa-apa, jadi kan buat semuanya dalam kondisi ini, ayo kita sama-sama untuk Saling bantu. Bener, Pak Denny, Bu Ayu Dewi kan udah menyumbang, apa-apa terus. Iya, tapi kalau beli golok buat masak bulgogi besok-besok jangan telat lagi. Saya udah ketoran Kiki nih. Pokoknya keseruan kita, keseruan RCTI juga bisa dilihat di RCTI Plus. Caranya gampang, tinggal download di App Store ataupun Play Store gratis ya. Pokoknya di Baik. rumah aja bareng RCTI Plus. Di rumah aja ya. Hari ini ada siapa, Den? Hari ini ada tamu spesial. Dia sosok yang kuat, hebat, berbakat, serta sudah menginspirasi banyak orang. Mau tahu siapa? Siapa, Pak? Ini dia Ivan Seventeen. Hey! Assalamualaikum. Sehat, bro. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Puasa insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah. Sehat ya, Van ya? Sehat. Udah bisa senyum lagi, saya iya. lihat juga. Alhamdulillah ya bro. Meskipun pasti memang masih berat menjalaninya kan. Iya. Tapi udah bisa tersenyum. Sampai kayak Ivan lihat, sekarang aktivitasnya apa aja sih, Van? Kemarin sempat aku ngerjain, maksudnya aku sempat bikin travel umroh. Oke. Kan. Cuma memang sekarang karena Kondisi karena ini kondisinya ya, gitu sekarang pandemi lagi ya. break dulu memang. iya kondisi Oh, Bayu, begini, ntar bener. Iya bener. Kalau umroh sama Ivan aja. Tapi Siap. kan kondisi begini semua travel, Iya. Nah. yang tiket-tiket begitu mau Iya. pariwisata semua memang lagi Kena dampaknya. kena dampaknya. Iya. Pasti. Kalau nyanyi gimana? Masih Ya memang maksudnya dunia entertain ini memang salah satu apa ya dunia yang paling kena dampaknya sih memang. Nah, Setuju. Tapi ada film ya yang judulnya kemarin ya? Iya benar, insya Allah. Oke, yang Kena juga dampaknya. Pernah juga, jadi tertunda tayangannya. kan. Tertunda. Sama film saya juga 3 tertunda di bioskop. ada apa lagi? Kamu bikin film lagi? Ada ya, saya mah terus. Kok padahal kemarin gak ada yang naik. Balik modal, yang penting kan balik modal. Yang penting kan kita berusaha ya. Iya, benar. Gagal itu kan bukan berarti akhir dari segalanya, mencoba lagi. Kayak Ivan udah siapin film yang dokumenter tentang kejadian asli yang waktu itu terjadi. Belum bisa tayang karena COVID, kan ditunda penayangannya. Tapi udah membuat orang penasaran, saya pengen kasih lihat dulu. Iya. Trailernya udah ada kan? Udah ada. Nah kita kasih lihat sama semua sahabat dahsyat. Ini film yang harus kalian tonton kalau kalian pengen tahu waktu kejadian Ivan dan teman-teman saya teman-teman ya. waktu terjadi yang di Anyer. benar, ini dia trailer dari film kemarin. Ini dia. Wow. Aduh Ivan ini kita aja yang saat itu nggak ada di situ nontonnya aja apa ya? Sangat Saya emosional gemeter ya. loh. Sangat Kayak kita terbawa lagi ke situasi di sana, apalagi Ivan yang ada di sana waktu itu. Ini siapa yang mencetuskan film ini bro pertama kali untuk dijadikan dokumenter ini? Jadi sebenarnya sebulan sebelum kejadian itu Vi, itu anak-anak udah mulai meeting. Gitu yuk. Jadi anak-anak udah mulai meeting buat bikin film ini gitu. Cuma memang diperuntukkan untuk 20 tahunnya Seventeen. Pas 2019 tuh yang kemarin di RCTI juga. Sampai akhirnya, tapi memang kita belum menemukan endingnya gitu. Jadi kayak kita film dokumenternya endingnya apa ya? Belum, nanti kita masih akan cari gitu. Jadi kita perjalanan Seventeen. Sampai akhirnya ya maksudnya tiba-tiba maksudnya aku dan manajemen kayak berkesimpulan, Allah ngasih endingnya nih gitu. Seolah-olah seperti itulah gitu. Jadi memang udah direncanakan sebelumnya gitu. Sebulan sebelum kejadian. Jadi makanya selalu ngumpulin dokumentasi setiap manggung. Iya. Ini rencananya tayangnya tadinya kapan kalau memang COVID-19 ini nggak ada? Ramadan ini? Harusnya tuh tanggal 23 April. Oh, tapi harus tertunda dulu ya. Iya. Wah pas ini juga semuanya banyak Oke. banget yang pengen. Apalagi fans-fans Seventeen ini kan. Benar. Van, berarti beberapa angle gambar yang tadi itu diambil dari real ya? Real. Kejadian saat itu ya? Iya. Jadi
sampai setelah kejadian maksudnya kita kan berbenah ngurusin jenazah teman-teman semua segala macam bla 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 gitu. Sampai akhirnya mungkin seminggu setelah kejadian itu tiba-tiba kita pengen ke rental, cuman pengen ngambil waktu itu alat-alatnya Nana gitu yang kena. Terus tiba-tiba orang rental bilang gitu, orang rental sound bilang, "Mas, kita ketemu kamera, ini kamera siapa?" gitu. Begitu lihat ternyata kamera almarhumnya Andi, drummerku. Oke. Begitu lihat datanya, ternyata itu masih tersimpan rapih gitu. Nggak rusak ya? Iya, nggak rusak. Makanya, ya maksudnya makanya itu bisa kualitasnya HD dan deket banget dan real banget gitu. Oke, berarti memori yang di kamera itu yang selamat akhirnya dapat data-data gambar itu semua. Iya. Ini kan kehilangannya luar biasa ya Van ya. Maksudnya kehilangan teman-teman seperjuangan yang mungkin udah kayak saudara. Dan apalagi orang terdekat Ivan juga saat yang sama harus pergi juga. Untuk sampai ke titik sekarang nih Ivan ada di sini. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Bisa menguatkan diri tuh gimana Van kalau boleh diceritain ke kita? Sebenarnya prosesnya panjang banget sih. Maksudnya aku sempat ketemu beberapa psikolog. Aku sempat keliling ke pondok-pondok pesantren gitu ketemu kayak gitu. Karena recovery secara mental. Karena malam-malam itu aku sering berdoa gini, ya Allah jangan sampai aku gila. Ya gitu. Doanya begitu tuh. Maksudnya karena aku tahu kalau setengah-setengah nih, aku masih sadar kalau aku sebenarnya nggak mampu nih gitu. Jadi kayak ya Allah jangan sampai aku gila gitu. Jadi kayak akhirnya melalui proses recovery gitu dan trauma dan hal yang aneh-aneh sih menurutku sih. Hal yang aneh-aneh banget sih. Ya alhamdulillah. Gitu. Akhirnya pelan-pelan disembuhin lah secara mental gitu. Iya. Walaupun 2 tahun tuh kayaknya kedengerannya udah lama, tapi untuk segi psikis atau trauma tuh sebenarnya kan nggak terlalu lama gitu. Iya. Masih butuh waktu yang lama lagi untuk kembali lagi kuat seperti dulu gitu kan. Makanya kemarin pas 2020 tahun baru gitu banyak teman-teman yang nanya apa? Kalau tahun baru kan yang ditanya tuh resolusinya gitu. Aku bilang aku pengen ngerasain lagi 1 tahun tuh benar-benar 365 hari gitu. Karena menurutku 2019 itu kayak menurutku kayak cuma beberapa hari gitu. Karena aku banyak kan gak sadarnya gitu. Jadi kayak diajak ngomong gak connect, nggak bisa ngerasain banyak hal gitu. Kayak ya setengah-setengah lah gitu, setengah-setengah. Van, kalau momen yang paling melekat bersama teman-teman apa? Ya di atas panggung sih pasti. Panggung. Ini kalau film ini udah tayang nanti, lu pengen dedikasikan buat siapa? Wah berat nih. Buat anak-anak Seventeen ya. Buat almarhumah istri juga betul. Sama buat anak-anaknya mereka kali. Senggangannya kan ada beberapa yang memang baru lahir. Ada yang kalau Mas Bani itu meninggal anaknya yang kedua masih dalam kandungan. Mas Andi itu anaknya belum sampai 1 tahun gitu. Jadi mungkin mereka banyak kenal. Ya mungkin dari film ini aku pengen bilang kalau bapak kalian tuh sebenarnya hebat. Semasa hidupnya hebat banget gitu dan mereka bisa mengenal bapaknya melalui film ini. Berarti masih berkomunikasi Van ya? Masih alhamdulillah. Anak-anak. Masih alhamdulillah, masih. Keluarganya. Masih alhamdulillah. Terus ada nggak sih hal-hal yang sempat bikin Ivan gue nggak mau bermusik lagi lah gitu? Ya beberapa bulan pertama aku sangat menghindari musik sebenarnya, sangat menghindari gitu. Dengar musik pun aku nggak mau gitu, karena traumanya luar biasa menurutku luar biasa. Tapi di saat bersamaan tuh yang bikin aku sedih itu kayak orang kan waktu itu sangat berempati alhamdulillahnya, semua alhamdulillahnya berempati gitu. Misalnya aku lagi makan kemana, jalan kemana gitu, ketemu siapa, pasti yang diputerin lagu kemarin, yang diingaminin lagu kemarin. Padahal kayak mereka pengen nunjukin kalau kita berempati sekali atas apa yang terjadi sama Seventeen gitu. Tapi di lain sisi gue ngerasa sebenarnya lagu itu malah membuat gue hancur gitu. Ini nggak membantu sama sekali gitu. Di lain sisi ya gitu. Jadi kayak serba salah juga waktu itu kayak aduh gitu. Baik, tadi kan Ivan masih kontak juga ya bersama istri, anak-anak, personil lain. Dan sekarang kita juga sudah tersambung dengan Sindri, istri dari almarhum Bani ya, Van ya? Ya. Oke. Halo Mbak Sindri. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak? Sehat? Mas, Alhamdulillah sehat Mbak Ayu, Mas Raffi, Mas Denny, Iya, Mas Mas Ivan. Oi, Bu, sehat ya? Di Jogja ya? Alhamdulillah. Di Jogja. Kita lagi bicara, lagi ngobrol-ngobrol tentang film dokumenter yang memang tadinya akan
dirilis, tapi karena COVID ini kan tertunda dulu. Ini adalah filmnya Iya, juga iya. akan didedikasikan untuk para istri dari personil Seventeen yang sudah berpulang dan juga anak-anak. Gimana menurut Mbak Sindri tentang filmnya? Di luar harapan untuk film ini untuk meledak, aku sih berterima kasih banget Mahakarya itu membuat film ini karena buat anak-anak. Kalau aku sih buat anak-anak karena mereka benar-benar kenangan kayak gitu yang bisa ditonton sampai mereka gede nanti. Alhamdulillah aku senang banget film ini dibuat. Baik, Nah, ini iya. dalam keseharian ini Mbak Sindri juga merupakan seorang petugas medis ya Mbak Sindri yang juga bertugas untuk menangani pasien COVID-19. Kemarin kita sempat lihat postingannya juga ya. Bagaimana perkembangan kondisi penyebaran COVID di Jogja Mbak Sindri? Alhamdulillah Mas Denny, aku bekerja di salah satu FKTP di Jogja. Kebetulan memang tidak menangani langsung pasien positif COVID, tapi aku menangani pasien ODP, PDP kayak gitu, aku menangani langsung. Jadi ya fenomena Jakarta libur malah pada mudik ke Jogja ya itu Oh, banyak ya, beratnya Mbak? di situ kami. Banyak banget karena kan rata-rata pendatang kan kalau di Jogja, di Jakarta, jadi yang pada mudik semua ke daerah Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, pada pulang semua kan. Waduh. Jadi kami kebagian orang yang mudiknya gitu. Waduh, ini makanya kita juga lagi gencar-gencarnya untuk nyaranin saudara-saudara kita, teman-teman kita supaya gak mudik karena supaya lebih menyayangi keluarga yang di kota-kota selain Jakarta, Mbak. Tapi buat Mbak Sindri gimana nih Mbak hari-hari ngadepin ODP, PDP, sementara ada anak-anak di rumah nih gimana nih? Ya, alhamdulillah sih APD udah mulai lengkap. Awal-awal kan kami APD terbatas banget ya. Itu ketakutan di saya tuh sebenarnya cuma masalah itu aja sih. Karena kan keamanan kami terutama, karena kan saya juga punya keluarga, anak-anak di rumah. Kalau saya APD-nya aja kurang lengkap, jadi aku takut aja kalau aku tertular gitu. Terus nanti aku nularin yang lain kayak gitu. Ya sekarang alhamdulillah udah APD udah lengkap, udah mulai. Jadi kalau ketemu anak-anak pun agak berani karena udah istilahnya udah ya walau-walam ya Mbak Ayu karena Ya. aku ninggalin anak-anak sendiri kan, aku nggak ada temen istilahnya gitu, cuma teteh aja di rumah yang nungguin anak-anak. Jadi kalau aku pulang kerja ya antara berani nggak berani ya masuk aku rumah nih ya aku gituin. Jadi kayak ada perasaan ketakutan sendiri aja, ini aku bawa virus nggak ya pulang kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah sampai ini sih anak-anak sehat, aku pun alhamdulillah juga sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Sindri mungkin ada yang mau dipesenin nih buat seluruh saudara sama keluarga kita di seluruh Indonesia dalam menghadapi COVID-19. Kalau aku saran sih, aku nggak bisa ya ngelarang jangan di rumah terus gitu, nggak bisa. Karena semaksimal mungkin yang bisa di rumah, di rumah. Kalau misalnya harus keluar ya ngikutin protokol keamanan aja. Misalnya harus pakai masker, jaga jarak terutama Mbak Ayu 1 meter sampai 2 meter. Ya. Terus sering-sering cuci tangan pakai sabun. Kalau nemuin air, kalau nggak nemuin air ya pakai hand sanitizer sudah cukup. Ya, kita pesan buat Mbak Sindri tetap sehat Mbak, insya Allah usahanya. Ya, kita sama-sama berdoa ya Mbak Ya, Ayu, iya. sama-sama berdoa insya Allah juga biar dijaga terus sama Allah. virus ini cepat berakhir. Amin. Salam ya Bu Sindri buat semua teman-teman tenaga medis yang menjadi garda terdepan menangani pasien COVID-19. Kita ucapkan terima kasih, jaga kesehatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semuanya. Amin. Selalu ya sehat, Allah. selalu sehat. Amin. Salam buat anak-anak, Cin. Ya, Mas Raffi. Salam buat Iya, anak-anak, iya Mas teman-teman. Ivan. Terima kasih Mbak. Ya sehat-sehat Mbak Sindri. Iya, insya Allah. Waduh, memang COVID-19 ini Sampai ketemu lagi. berdampak buat semua orang, semua lapisan, semua kalangan masyarakat. Nah Ivan sendiri selama COVID-19 jadi kemarin sampai detik ini apa sih yang lo lakuin? Di rumah aja sih sebenarnya. Udah ciptain lagu baru? Ya, mungkin? cuma sama karena di rumah aja gitu jadi kayak oh ternyata kita punya banyak waktu buat berkreativitas. Benar. At least langit Jakarta jadi semakin biru sekarang. Tuh lagi ada yang banyak yang bilang semesta sedang menyembuhkan diri. Iya. Oke, ini kan filmnya judulnya kemarin kayaknya Ya. pengen kita dengar Ivan nyanyiin lagu ini sini sekarang ya. Ini dia Ivan Seventeen
kemarin. Sangat fun. Siap.